Pernahkah kamu duduk diam di depan layar, niatnya mau kerja, tapi entah kenapa tanganmu justru membuka media sosial. 5 menit saja, katamu. Tapi 5 menit itu berubah menjadi 1 jam. Dan ketika malam datang, kamu pun berkata, besok saja ya. Kalimat itu sederhana, tapi sangat berbahaya. Besok saja. 2 kata yang terdengar ringan, tapi bisa menunda mimpi, membunuh kesempatan, bahkan mencuri masa depan. Orang yang suka menunda waktu bukanlah pemalas. Mereka bukan orang yang tidak peduli. Justru sebaliknya, mereka sering terlalu peduli, terlalu takut, terlalu banyak berpikir, hingga akhirnya lumpuh oleh pikiran mereka sendiri. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu waktunya terus berjalan, tapi mereka juga tahu atau merasa bahwa mereka belum siap, belum cukup baik, atau belum cukup kuat. Mereka menunggu datangnya waktu yang tepat. Tapi, kapan itu datang? Menunda adalah bentuk pertarungan yang sunyi. Pertarungan antara niat dan keraguan, antara keinginan untuk berubah dan ketakutan akan gagal. Di luar mereka terlihat tenang, tapi di dalam ada badai yang sangat besar. Setiap hari, penundaan kecil itu menumpuk, dan tanpa sadar, kita sedang menyusun tembok yang menghalangi kita dari impian kita sendiri. Tapi anehnya, kita tetap menunda, karena menunda memberi kita ilusi bahwa kita masih punya kendali, bahwa kita masih bisa melakukannya nanti, bahwa ini semua itu belum terlambat. Padahal, waktu terus diam-diam meninggalkan kita. Bangun. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup dalam lingkaran kata nanti. Tidak ada waktu yang benar-benar sempurna. Tidak ada momen yang benar-benar siap. Yang ada hanyalah sekarang dan detik ini. Langkah pertama yang kamu tolak untuk ambil, itulah awal dari perubahan. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Tapi kamu bisa memulai. Mulailah walau hanya 5 menit. Mulailah walau masih takut. Karena keberanian bukan tidak adanya rasa takut, tapi tetap berjalan meski takut. Banyak orang berpikir penundaan adalah kelemahan moral, tapi kenyataannya lebih rumit. Kita menunda karena otak kita tidak ingin bertahan. Otak kita tidak suka stres. Otak kita tidak suka beban. Otak kita tidak suka adanya tekanan. Jadi, ketika kamu menghadapi tugas yang sulit, besar, atau menakutkan, otakmu mengirimkan satu sinyal sederhana. Nanti saja. Dan karena kita manusia, kita mendengarkan. Kita mencari kenyamanan sesaat. Menonton satu video, scroll TikTok 5 menit, dan 5 menit itu berubah jadi 2 jam. Bukan karena kamu tak tahu prioritas, tapi karena kamu sedang menunda. Penundaan bukan hanya tentang waktu. Ia adalah cermin dari apa yang kamu takutkan. Takut gagal, takut hasilmu tak sempurna, takut dinilai orang, atau bahkan takut berhasil. Karena kesuksesan membawa tanggung jawab baru. Orang yang suka menunda seringkali perfeksionis diam-diam. Mereka menunda karena mereka ingin hasil terbaik. Tapi lupa bahwa hasil terbaik hanya datang jika kamu memulai. Dan ironinya, dengan menunda, kita justru memastikan kegagalan yang coba kita hindari. Orang-orang besar tidak menjadi besar karena mereka selalu termotivasi, tapi karena mereka memilih untuk melawan rasa ingin menunda. Mereka tidak menunggu inspirasi, mereka tidak menunggu mood, mereka bertindak walau takut, mereka bertindak walau malas. Mereka bertindak karena mereka tahu setiap detik adalah pilihan. Menunda waktu bukan sekedar kebiasaan buruk. Itu adalah jebakan halus yang bisa menggerogoti potensi, menghilangkan kesempatan, dan membuat kita kehilangan arah hidup tanpa kita sadari. Aku kasih contoh. Kalian tahu Elon Musk? Siapa dia? Dia adalah CEO-nya Tesla, SpaceX, dan banyak proyek gila lainnya. Kalau mau dibilang hampir semua orang di dunia ini tahu sosok Elon Musk ini. Kenapa dia keren banget buat dijadiin contoh? Elon itu tipe orang yang paling gaspol. Dia kerja bisa 80-100 jam seminggu.
Dan bukan cuma di satu tempat. Dia bagi waktunya buat beberapa perusahaan sekaligus. Kalau ditanya, kenapa bisa segila itu? Jawabannya simpel, dia nggak mau buang waktu atau dia tidak ingin menunda waktu. Contohnya gini, waktu perusahaannya, SpaceX, hampir bangkrut gara-gara 3 roket gagal diluncurkan, dia nggak ada bilang, nanti dia coba lagi. Justru, dia langsung ambil resiko buat peluncuran keempat, yang akhirnya sukses dan nyelamatin perusahaannya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah, kalau kamu nunggu terus sampai waktunya pas, kadang itu waktunya nggak bakal datang. Elon itu bukti nyata. Kalau action, sekarang lebih penting daripada nunggu momen sempurna. Jadi, jangan jadi tawanan waktu yang kamu buang sendiri. Jangan biarkan dirimu 5 tahun dari sekarang menatap ke belakang dan berkata, seandainya aku mulai lebih awal. Karena orang besar bukan mereka yang selalu percaya diri, tapi mereka yang memilih bertindak meski belum merasa siap. Dan kamu bisa menjadi orang itu. Guys, mimpi tidak menunggu, kesempatan tidak mengetuk 2 kali, dan hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan kata nanti. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu sampai sempurna. Jangan tunggu sampai dirimu siap. Hanya satu hal yang kamu perlu tahu, keputusanmu untuk mulai sekarang.